Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar, pasca gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, sejumlah wilayah turut terdampak termasuk Manggarai. Keselamatan peserta didik dan juga tenaga pendidik menjadi perhatian utama. Yayasan Persekolahan Sukma Pusat memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di seluruh sekolah di bawah naungannya di Kabupaten Manggarai mulai tanggal 18 hingga tanggal 28 Agustus 2026. Lalu bagaimana pembelajaran tetap berjalan selama masa tanggap darurat ini dan juga bagaimana kondisi sekolah yang terdampak gempa? Untuk membahas lebih lanjut pendengar, kami sudah terhubung bersama Romo Patrick Guru, yaitu selaku Kepala Yayasan Persekolahan Sukma Pusat. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Romo. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar Anda pagi ini Romo? Kabar baik. Oke, luar biasa ya Romo ya? Ya, puji Tuhan, iya keadaannya baik ya. Walaupun kita sedang dalam situasi mencekam saat ini, ya. Oke. Baik Romo, Yayasan Persekolahan Sukma Pusat untuk saat ini menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka sampai tanggal 28 Agustus begitu ya. Romo, Ya, apa betul. pertimbangan utama di balik kebijakan ini Romo? Baik ya. Pertimbangan utama kami sebenarnya sangat sederhana, yaitu keselamatan anak-anak dan guru adalah yang paling utama bagi kami. Oke. Nah, karena setelah gempa, kami melihat dan mendengar kondisi sekolah. Ya, ada sekolah yang bangunannya mengalami kerusakan, bahkan ada yang ambruk. Ya, karena itu kami tidak mau mengambil resiko dengan memaksakan anak-anak kembali ke sekolah, sementara kondisi belum benar-benar aman. Dan keputusan kami ini sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Dinas PPO Kabupaten Manggarai. Ya, sehingga kami hentikan sementara sampai 28 Agustus, tetapi saya tegaskan juga kepada para kepala sekolah untuk menghubungi para guru, yang dihentikan mungkin tatap mukanya, tetapi kalau boleh tetaplah mengarahkan mereka untuk tetap belajar di rumah. Oke. Baik Romo, selama siswa belajar dari rumah, bagaimana mekanisme belajar dari rumah yang diterapkan agar proses pembelajaran tetap berjalan dan juga siswa tidak kehilangan hak belajarnya Romo? Iya, memang betul. Kami meminta sekolah dan guru mendampingi anak-anak ya, yang saat ini sedang melalui BDR ini. Mekanismenya tidak harus sama untuk semua sekolah, tentu saja berbeda-beda. Kenapa? Karena kondisi setiap wilayah berbeda. Ada yang internetnya bagus, ada yang terbatas, bahkan ada yang sulit mendapatkan jaringan. Jaringan, betul Romo. Nah, iya. Nah, kalau bisa online, silahkan menggunakan pembelajaran daring. Tetapi kalau tidak memungkinkan, guru bisa memberikan tugas sederhana yang tentunya dapat dikerjakan anak-anak di rumah. Oke. Ya, prinsipnya BDR tidak harus selalu online. Yang penting anak-anak belajar dan guru tetap mendampingi dengan cara bagaimana ya.
Dengan begitu Dengan anak-anak mendapatkan pendidikan dan pendidikan untuk mereka tetap berjalan gitu. Oke. Baik Romo. Romo, bagaimana kondisi sekolah-sekolah di bawah Yayasan Persekolahan Sukma setelah gempa Romo? Apakah ada bangunan yang mengalami kerusakan atau keretakan, dan juga bagaimana proses pendataannya? Baik, memang kondisinya cukup memprihatinkan. Banyak sekolah dalam naungan Yayasan Persekolahan Sukma Pusat itu mengalami kerusakan akibat goncangan gempa. Ada yang mengalami retak dan kerusakan yang cukup parah. Bahkan ada sekolah yang ambruk, yang langsung rubuh seluruhnya bangunannya. Karena itu kami meminta semua kepala sekolah melakukan pendataan dan menyampaikan pada yayasan. Bangunan yang dirusak didokumentasikan, dicatat, dan laporkan pada kami di yayasan. Nah, untuk bangunan yang kerusakannya berat, tentu tidak boleh kita langsung katakan aman. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang memiliki kompetensi, sehingga prinsip keselamatan tetap kami utamakan. Maka yang utama sekarang adalah cek dulu, pastikan aman, baru digunakan. Andaikan setelah tanggal 28 nanti betul-betul dapat digunakan bangunan tersebut. Yang pasti banyak yang rusak. Ya. Oke, luar biasa Romo. Baik Romo, untuk orang tua dari para siswa yang mungkin khawatir dengan kondisi sekolah maupun pembelajaran dari rumah, apa yang perlu mereka lakukan Romo selama masa tanggap darurat ini? Baik ya, saya mengajak orang tua dan anak-anak untuk tetap tenang, tetap waspada. Ya, orang tua tidak perlu terlalu khawatir tentang tugas sekolah. Dampingi saja di rumah, supaya anak-anak belajar dengan sederhana. Tentu saja juga kembali ya, bukan merendahkan. Tidak semua orang tua punya perhatian yang sama kepada anak-anak. Ada yang betul yang merasa bahwa ini rugi sekali, sudah hampir 1 minggu nanti libur, bagaimana kira-kira anak saya? Ada orang tua yang membiarkan, tapi ada juga orang tua yang mengambil waktu untuk mendampingi anak mereka di rumah. Karena kekhawatiran tentang pendidikan mereka. Tetapi yang penting bagi kami ya, yang penting juga ikuti informasi resmi dari sekolah dan yayasan dan pemerintah ya. Jangan mudah pada informasi yang belum jelas sumbernya, sehingga orang tua bisa tenang. Dan dalam situasi seperti ini, ya sebagai orang beriman, berdoa sambil tetap berusaha. Ya, kita melakukan bagian kita sebagai manusia. Kita juga menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan ya, tentu saja dalam tangan Tuhan ya. Betul. Tentu saja itu yang paling baik ya. Nanti minta orang tua supaya tetap kuat dan mendampingi anak sedapat mungkin. Di samping kesibukan mereka sebagai apa saja. Oke, baik Romo, ini pertanyaan terakhir Romo, kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan kembali dilaksanakan, dan juga apa indikator yang akan menjadi pertimbangan bahwa sekolah sudah aman untuk digunakan kembali Romo? Baik, untuk sementara KBM tatap muka yang dihentikan sampai 28 Agustus. Tentunya kami masih menanti himbauan lebih lanjut dari pemerintah, apakah setelah tanggal itu sudah boleh atau tidak. Kami tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Tetapi saya ingin menegaskan, ya tanggal 28 itu kan tidak harus otomatis. Semua sekolah langsung dibuka, itu tidak mungkin, sesuai kondisi sekolah masing-masing. Tapi yang menjadi ukuran bukan semata-mata tanggal untuk saya, tetapi keamanan sekolah itu yang paling utama. Ya, kita harus memastikan bangunan, ruang kelas, dan lingkungan sekolah benar-benar memungkinkan untuk digunakan. Jadi prinsipnya ya bukan karena tanggalnya ya, kalau saya pikir gitu ya. Tanggalnya sudah tiba, sudah ditetapkan pemerintah, tetapi kondisinya harus aman atau tidak, supaya anak-anak kembali dengan dalam suasana batin yang nyaman ya. Kalau memang sudah aman dan memungkinkan, bagi saya silahkan kita buka, dan tetap kami pantau agar anak-anak yang ada di sekolah aman, para guru juga aman, kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar. Iya, kemarin saya juga kirim ke grup para kepala sekolah tentang arti gempa, dalam arti membawa ke arah positif ya. Betul. Itu gempa artinya apa? Harus punya yang G-nya gerak cepat, E-nya empati,
M-nya menjaga keselamatan, P-nya pembelajaran tetap berjalan, dan A-nya aman sebelum kembali. Itulah gempa, supaya mereka betul-betul mempersiapkan diri dan belajar tidak berhenti sama sekali. Kita hanya mengubah cara belajar sementara sambil menantikan anak-anak dan guru-guru tetap aman. Oke. Itu dari saya ya. Oke, luar biasa sekali Romo. Baik Romo, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini ya. Semoga Romo selalu sehat dan juga semoga badai ini tetap cepat berlalu begitu ya. Romo, mari kita saling menguatkan dan juga saling mendoakan agar kita bisa kembali beraktivitas seperti pada awalnya Romo. Terima kasih banyak sudah menghubungi dan kita saling mendoakan. Sukses selalu RRI. Terima kasih, sukses selalu juga Romo. Baik pendengar, keselamatan menjadi prioritas utama dalam situasi pasca gempa ya. Meski kegiatan tatap muka dihentikan sementara, proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan melalui belajar dari rumah hingga kondisi dinyatakan aman dan juga kondusif. Semoga kondisi semoga kondisi ini segera pulih sehingga aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan seperti biasa. Saya Yulin Amul pamit undur diri dari Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.